itu sekitar tahun 2010, kami bersama kawan-kawan di PT Sumindo mendirikan sebuah serikat pekerja, yaitu FSPMI. Banyak cerita pada saat itu yang sangat berkesan, bahkan ada suatu sejarah besar saat itu, di mana rekan-rekan yang menginisiasi terbentuknya serikat pekerja FSPMI, kawan-kawan ternyata dipermasalahkan oleh perusahaan. Bahkan hampir dari seluruh pengurus dari serikat pekerja yang mendirikan SPMI itu gugur dalam perjuangan, artinya mereka ter-PHK. Kemudian di masa kekosongan itu kami yang menjadi anggota-anggotanya kebingungan apakah ini SPMI mau dilanjutkan atau kita bubarkan saja. Akhirnya pada satu malam kita adakan rapat kecil dipimpin oleh Ketua KC Pak Fuad saat itu, menyampaikan kepada kawan-kawan PT Sumindo apakah kita akan teruskan perjuangan membentuk SPMI atau kita selesai sampai di sini. Nah, ketika itu kawan-kawan bersepakat untuk tetap melanjutkan perjuangan. Nah, kemudian Pak Fuad menyampaikan siapa yang akan ditunjuk menjadi pemimpin atau ketua PUK selanjutnya setelah kawan-kawan pendiri yang pertama itu ter-PHK semua. Akhirnya tanpa sepengetahuan saya, nggak tahu saya juga bagaimana, tetapi rekan-rekan yang ada pada saat itu semuanya menunjuk ke saya untuk melanjutkan kepemimpinan menjadi ketua PUK. Nah, saya walaupun memang berat ya, di dalam kondisi perjuangan pendirian SPMI yang memakan banyak korban, mungkin selain dari pengurus juga ada beberapa rekan yang lain, hampir 50 orang ter-PHK. Kemudian saya ditunjuk untuk menjadi pimpinan melanjutkan kepengurusan, tetapi ya saya coba dengan bismillah, saya jawab siap. Kemudian saya sampaikan insya Allah saya sanggup, tapi saya tetap minta bimbingan dari perangkat SPMI. Akhirnya saya didaulat menjadi ketua PUK, dan kemudian di dalam perjalanan pembentukan pengurus PUK ternyata tidak mudah. Tetap saja ada hal-hal yang membuat kita harus bersinggungan dengan perusahaan. Itu ketika kita dalam pemilihan kandidat menjadi ketua PUK, walaupun memang saya sudah ditunjuk untuk melanjutkan kepemimpinan, tetapi memang diadakan dulu pemilihan sebagaimana mestinya. Di dalam pemilihan itu memang ada satu insiden kecil bahwa rekan-rekan panitia pembentukan pemilihan tersebut mencantumkan logo Garuda, yang itu ternyata dipermasalahkan oleh rekan-rekan yang lain sehingga masuk persidangan. Bahkan hampir kurang lebih 1 tahun kita mengawal persidangan itu. Alhamdulillah kawan-kawan yang dipermasalahkan lolos dari jeratan hukum, jeratan pidana, dan alhamdulillah mulai dari situ komunikasi kita sebagai pengurus serikat pekerja berlangsung dengan baik dengan perusahaan. Akhirnya banyak hal yang terjadi dalam kepengurusan saya bersama kawan-kawan di PT Sumindo itu, yang awalnya memang kurang direspon baik oleh perusahaan, sampai dengan komunikasi itu kita bangun terus, akhirnya kita bisa melakukan hubungan industrial yang baik. Bahkan sampai dengan saat ini alhamdulillah kawan-kawan SPMI yang ada di PT Sumindo sudah melakukan hubungan kerja yang sangat baik di perusahaan. Banyak hal yang terjadi pada saat saya menjadi ketua PUK. Yang pertama adalah, yang paling berkesan adalah saya bukan berasal dari keorganisasian. Saya nggak paham tentang organisasi, tetapi dengan dijadikan sebagai ketua SPMI, secara sedikit demi sedikit saya bisa belajar bagaimana berorganisasi. Itu yang paling berkesan. Kemudian selanjutnya saya juga sangat berkesan, ya saya terpilih menjadi ketua PUK itu 3 periode. Di 3 periode rekan-rekan tetap memilih saya untuk melanjutkan
kepemimpinan dalam mengurus serikat pekerja. Banyak capaian yang insya Allah bisa diterima dengan baik oleh rekan-rekan pekerja, mulai dari peningkatan kesejahteraan, penghilangan pekerja outsourcing dan magang, dan juga kenaikan upah yang setiap tahunnya sangat dirasakan signifikan oleh rekan-rekan pekerja yang lainnya. Bahkan mungkin sekarang mereka sudah dalam kondisi yang lumayan dari segi finansial bekerja di PT Sumindo. Kemudian selanjutnya satu langkah sejarah baru saya dimulai ketika tahun 2018 akhir. Saat itu tiba-tiba dari perangkat SPMI mengutus saya, menugaskan saya untuk ikut dalam kontestasi pileg, pemilihan legislatif. Itu sungguh sangat di luar dugaan, karena secara logika saja kalau ikut bertarung dalam pemilihan umum tentunya harus bermodal yang besar, harus punya latar belakang politik yang bagus. Ini saya berangkat dari ketua PUK saja, saya bukan perangkat tinggi di SPMI juga, saya hanya sebagai ketua PUK di SPMI PT Sumindo selama 3 periode. Tetapi lagi-lagi oleh ketua KC, oleh Pak Fuad dan perangkat SPMI yang ada di Purwakarta, saya ditugaskan untuk ikut dalam pileg 2019. Ya awalnya saya juga bingung, tetapi ya sekali lagi saya ucapkan bismillah, kalau memang ini saya ditugaskan demi perjuangan SPMI, insya Allah saya siap. Dan alhamdulillah saya mendaftar, saya didaftarkan bersama Pak Haji Arif dan Ustadz Ahad. Saya daftar di partai PKS dan kebetulan saya dapat nomor urut 7 dengan dapil daerah pemilihan di dapil 3 Pasawahan, Pondok Salam, Wanayasa, dan Kiara Pedas. Alhamdulillah dalam perjuangan pileg itu pun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan saya menjadi anggota dewan, dan alhamdulillah sekarang saya menjadi anggota dewan. Tetapi walaupun saya sekarang menjadi anggota dewan, tetap saya bagian dari buruh, saya bagian dari rekan-rekan buruh. Saya tidak akan menjadi seperti ini kalau tidak ada dukungan dari rekan-rekan buruh. Saya tidak akan menjadi dewan kalau memang tidak ada amanat dari SPMI. Saya sangat berterima kasih kepada SPMI. Tentunya amanat besar ini harus saya emban, harus saya pertanggungjawabkan terhadap SPMI. Pesan saya ke depan mungkin bagi kawan-kawan yang masih di perusahaan, kawan-kawan masih berjuang, tetap semangat, tetap kompak, jaga kesulitan, yakinlah di setiap perjuangan pasti akan membuahkan hasil yang baik. Jadikanlah setiap perjuangan itu adalah amal ibadah bagi kita semua. Demikian dari saya.